kita audit nikel kita, katakanlah nikel kita nilainya 1.000 billion, kemudian 20% nikel kita forward, kita ambil uang 200 billion dolar untuk membangun Nusantara. Tidak perlu hutang karena kita forward. Jadi bukan pinjaman ala Ibu Menteri. Ini beda karena ini kan negeri Sontoloyo ya, bukan negeri yang di seberang itu. Jadi kalau kita nggak bakal ngutang, ngutang tuh bukan kita banget. Ngutang tuh bukan anak milenial. Anak milenial tuh cash gitu ya. Karena kita kaya, bener nggak? Ngapain ngutang? Sontoloyo ini jadi presiden. Contoh ini ya, jangan ngarepin, saya nggak akan pernah mau. Jadi suatu hari Menteri PUPR datang, lapor Pak Presiden kita perlu bangun 1 juta rumah. Oke? Terus Menteri BUMN, Anda perlu berapa? Perlu 100 triliun Pak. Oke, Menteri Keuangan, print 100 triliun, kasih Menteri BUMN, kemudian Menteri BUMN itu akan membagikan uang 100 triliun itu kepada pabrik, misalnya pabrik baja untuk besi, pabrik kusen kayu, pabrik paku, pabrik bata, dan semua tidak boleh ada unsur impor. Jadi semuanya lokal, dan begitu bangunan itu dibangun jadi tidak boleh ada bunga. Orang bayar tidak boleh ada bunga. Kemudian tidak boleh harga dinaikkan. Jadi misalnya 1 meter persegi dari bangunan tersebut adalah 3 juta per meter, makanya 100 meter persegi ya 300 juta. Kemudian begitu masyarakat membeli, uang itu diambil, Menteri BUMN kasih ke Menteri Keuangan. Setiap uang masuk, bakar. Setiap uang masuk, bakar. Kemudian 5 tahun kemudian begitu gedung jadi, gedung itu dibeli oleh masyarakat, uangnya masuk lagi, bakar senilai yang sama. Apa yang terjadi? 100 triliun tersebut dibakar, kemudian underlay-nya adalah perumahan yang 1 juta unit tadi. Inflasinya di mana? Nggak ada. Itulah yang dibangun oleh Cina. Kenapa Cina segitu besar? Jadi Cina membangun itu berdasarkan project. Kalau mau keluar dari masalah bangsa Indonesia, print money, gunakan e-rupiah. Base-nya apa? Kalau e-rupiah kan digital. Gunakan blockchain. Karena blockchain itu kan trusted open ledger, sehingga uang keluar kemanapun bisa. Waktu kita menganggap ini sudah cukup beredarnya, kita tarik kembali dengan strategi blockchain, ketarik juga. Sehingga tidak ada inflasi. Inilah solusi untuk menolong bangsa ini untuk menjadi bangsa yang besar, melebihi Tiongkok, melebihi Amerika dalam waktu sekejap. Jadi hater dan buzzernya Bosman itu adalah kaki tangannya Amerika dan Tiongkok yang tidak pengen Indonesia berdaulat. Anda jangan takut di proyek ini dikorup. Nggak mungkin dikorup karena ini pakai blockchain. Dan nggak mungkin dikorup karena ini ada underlaying-nya. Dan strategi ini simple, negara tidak usah menggunakan infrastruktur yang lama, gunakan infrastruktur yang baru. Kalau pakai cara yang lama, nggak selesai negara ini. Jadi, apa solusinya? Solusinya adalah gunakan jalur baru. Lupakan yang lama, biarin yang lama, biar orang yang lama, yang politikus, apa segala macam, biar di sini. Kita yang muda-muda gunakan jalur baru. Itulah yang akan kita lakukan segera, gunakan e-rupiah.